mendapatkan kebahagiaan. Begitu pula juga dengan beragam macam perbedaan di antara kita, agama, suku, adat istiadat, dan golongan. Itu semua adalah ciptaan ilahi, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Penguasa alam jagat raya. Untuk apa kita lalu mempertentangkan perbedaan-perbedaan itu? Karena sesungguhnya yang diharapkan kita adalah sebagai warga umatnya yang sama di hadapan Tuhan itu untuk saling bahu-membahu, saling bekerja sama mewujudkan apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan di dunia yang akhirnya akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Untuk itu saya mohon izin kepada para narasumber untuk bicara lebih dahulu. Begitu pula juga saya menyapa kepada para pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, para alim ulama, pendeta, pastor, biksu, dan lain sebagainya yang hadir dalam kesempatan ini. Dan yang terakhir juga kami menyapa kepada seluruh peserta webinar komunitas agama cinta di bawah koordinator Gus Solah ini. Kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Karena sesungguhnya umat yang terbaik di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa adalah umat yang selalu memberikan manfaat kepada sesamanya. Amin. Untuk itu perkenankanlah saya mengawali kegiatan ini bahwa pada tanggal 2 Oktober pada hari ini kita sama-sama mengetahui Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua itu mulai dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden yang kita banggakan, presiden yang kita cintai, presiden yang harus kita dukung selanjutnya untuk bisa menghantarkan Indonesia kepada kondisi yang lebih maju, lebih tangguh, menjadikan sebuah negara bangsa yang memang dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa dan negara lain. Penempatan posisi PON di Papua, seperti yang disampaikan tadi oleh Gus Solah, ini bukan tanpa makna. Saya juga sejalan dan sependapat bahwa Sabang sampai dengan Merauke, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ada NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, sampai kepada Papua. Itu adalah semua ciptaan Tuhan yang kita bersyukur telah dipersatukan dengan dasar kemerdekaan 17 Agustus 45 oleh Bung Karno dan Hatta, yang kita memegang sandi-sandi konsekuensi kunci dasar negara kita Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45-nya, dengan bentuk format negara kesatuannya, dan dengan sesantinya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi kita tetap telah diikat oleh sebuah kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penempatan PON ke-20 di Papua ini memiliki makna yang sangat tragis, ya untuk itu kami juga harus kita dukung, harus kita sukseskan, bahkan komunitas lintas agama cinta, lintas agama, ya, agama cinta ini juga harus menjadi institusi yang terdepan untuk memberikan kesejukan, menciptakan kondusif, berbicara, tampil ke depan untuk membawa suasana yang lebih harmoni, lebih baik, sehingga berbagai hambatan, tantangan seperti yang dikatakan oleh Gus Solah tadi bisa kita cegah, sehingga kegiatan PON ke-20 ini bisa berlangsung dengan tenang, dengan aman, dengan damai, dengan apa yang kita harapkan adalah menjadi sebuah prestasi, tidak hanya sekedar prestasi berolahraga, tapi ini prestasi tentang kehidupan kebangsaan kita. Forum PON ini tidak sekedar ajang perlombaan olahraga, tapi juga menjadikan forum silaturahmi nasional, forum silaturahmi di antara segenap anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Mereka bertemu, berdialog, bersentuhan, berinteraksi satu dengan yang lain, dengan latar belakang, pemikiran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semangat olahraga, sportivitas, ya, kejujuran, segala sesuatunya harus kita tempatkan, karena kita meyakini bahwa prestasi yang akan kita raih itu sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa aku tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak akan pernah merubah, mengusahakan oleh dirimu. Oleh karena itu, perlombaan olahraga yang diikuti oleh seluruh provinsi dari seluruh Indonesia ini, masing-masing mereka sudah berusaha, mereka juga sudah berdoa untuk mendapatkan medali-medali yang terbaik. Namun, komunitas agama cinta harus menjadi terdepan, memberikan keyakinan kepada seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke bahwa apapun yang dihasilkan, menang dan kalah, itu Tuhan yang Maha Kuasa yang lebih mengetahui sampai sejauh mana sebetulnya usaha-usaha, berlatih yang dilakukan oleh kita, termasuk doa yang dimohonkan ridhonya dari Yang Maha Kuasa. Jadi
kata-kata kunci itu semua akan sangat amat ditentukan kembali menjadi pemenang atau tidak pemenang. Sebetulnya juga akan bergantung kepada sampai sejauh mana keringat, ya, jerih payah latihan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk itulah kesempatan ini masih ada. Komunitas Agama Cinta harus terus mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan yang terbaik ini untuk memaksimalkan ikhtiarnya, memaksimalkan segala potensi dan kemampuannya, keahliannya, ketangkasannya dalam berlomba ini. Sehingga nanti akan lahir memang yang juara-juara itu adalah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh, tiada waktu, tanpa aktivitas untuk berlatih. Dan selalu dia ingat bahwa manusia ada batasnya. Untuk itu selalu minta bimbingan dan perlindungan Tuhan untuk selalu diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menjalani perlombaan-perlombaan itu. Yang berikutnya juga mungkin terkait dengan PON ke-20 di Papua ini, kita juga sama-sama mengetahui bahwa hari ini kita sedang menyelenggarakan Hari Batik Nasional. Nah, alhamdulillah saya juga pakai batik. Ini Gus, batik dari Kalimantan. Cakep sekali. Saya asli orang Sunda, begitu ya. Tapi saya tidak menggunakan batik dari Banjar, dari dapil saya, dari Pangandaran, dari dapil saya. Tapi kali ini saya tampil menggunakan batik dari Kalimantan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari kami, Kalimantan juga ada bagian dari diri kami, Jawa Timur juga bagian dari kami. Sehingga nampak keragaman-keragaman ini yang sesungguhnya adalah milik kita, yang kalau itu dikelola dengan baik akan menjadi aset, akan menjadi potensi dalam rangka percaturan kompetisi global, baik di bidang ekonomi, ya, di bidang industri, di bidang jasa usaha, yang tentunya juga kita merasa bersyukur. Mudah-mudahan batik yang dirayakan pada tanggal 2 Oktober ini bisa menjadi andalan utama kita kalau perlu kita kembangkan sampai kepada ekspor ke berbagai negara. Amin, amin. Dan untuk itulah kami melihat dorongan dukungan pemerintah terhadap usaha mikro kecil, ya, sampai kepada usaha mikro, ultra mikro pun hari ini sudah begitu banyak digagas. Kucuran-kucuran bantuan sudah terus dilakukan. Mudah-mudahan usaha kecil termasuk usaha-usaha batik yang dilakukan oleh para warga, rakyat, industri rakyat ini bisa tumbuh dan berkembang. Amin. Selamat Hari Batik Nasional, mudah-mudahan batik kita bisa go internasional. Amin. Dan jangan lupa para hadirin dan para pemirsa, para peserta webinar sekalian, satu hal juga yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan komunitas agama cintanya Gus Solah ini, bahwa tantangan, persoalan, permasalahan ke depan yang diyakini bahwa komunitas agama cinta ini menjadi institusi yang selalu berada di depan dengan segala aktivitasnya. Saya mohon untuk tetap terus dilanjutkan, Amin. Terus dipertahankan, bahkan terus dikembangkan, karena sesungguhnya ketika era yang dihadapi ini, era yang namanya era hak asasi manusia, setiap orang menuntut dan merasa punya hak, dan juga di era demokrasi yang semua orang bisa berbicara, bisa berkumpul, bisa berserikat apapun, seolah-olah menjadi sebuah negara yang sangat amat bebas. Begitu pula dengan tantangan-tantangan baru hari ini dengan 4.0-nya, di mana tidak lagi sekat batas, lintas interaksi komunikasi antar kawasan itu begitu cepat, media sosial begitu tumbuh berkembang pesat di mana-mana, sehingga tantangan-tantangan ini juga membawakan dorongan-dorongan kemunculan institusi-institusi, wadah-wadah baru yang kadang-kadang juga kita harus bisa menangkap isyarat-isyarat misi-misi apa yang akan dibawanya. Dan kalau misi-misi nilai-nilai yang dibawanya itu kita juga tidak sikapi, tidak antisipasi, ini juga bisa membahayakan kehidupan kebangsaan kita. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat beragam, yang tidak hanya berpenduduk Muslim, tidak hanya Kristen, Katolik, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan beberapa daerah yang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, yang semuanya itu adalah warga Tuhan, warga umat Sang Halik, Sang Pencipta, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, kita melihat bahwa Indonesia merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45, ketika ditegaskan pada pembukaannya bahwa Indonesia negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.